Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Gabriel Spanik N dengan NIM 6120 1230 400. Saya berasal dari era A11 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai rekrutmen dan seleksi pada manajemen sumber daya manusia di video selanjutnya ini. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Sebelum kita masuk ke materi yang paling dalam, sebelumnya kita menonton video mengenai pengangguran yang melesat atau melonjak tinggi di Indonesia. Nah, kita perlu tahu apa sih yang menjadi tolak ukur untuk kita sebagai rekrutmen bisa kompetisi di dunia sekarang. Nah, yang pertama kita harus tahu pentingnya manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pendekatan strategis dan terpadu untuk mengelola aset paling berharga dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi MSDM ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan karyawan untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan sosial. Jadi intinya apa sih? Intinya MSDM ini menyelaraskan rekrutmen dengan strategi bisnis sebuah perusahaan, mengidentifikasi secara kuantitatif ataupun kualitatif yang akan menganalisis kekurangan ataupun kebutuhan tenaga kerja yang ada berdasarkan perencanaan SDM sebelumnya, yaitu analisis jabatan dan juga proyeksi bisnis. Lalu adapun pengertian mengenai rekrutmen dan selection. Rekrutmen dan seleksi merupakan dua fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia yang sangat krusial. Proses ini merupakan gerbang masuk bagi talenta baru di dalam organisasi. Keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menarik, memilih, dan mempertahankan individu-individu terbaik yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Menurut Handoko 2008-69, rekrutmen merupakan proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan ataupun pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Kalau memang rekrutmen dan seleksi merupakan suatu bagian yang sangat penting, lalu apa sih yang membedakan rekrutmen dengan seleksi? Nah, di sini kita bisa mengenal proses rekrutmen. Rekrutmen sendiri merupakan proses pencarian, pengidentifikasi, dan penarikan sejumlah calon karyawan yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi dari suatu pekerjaan sehingga mereka terdorong untuk melamar. Ini adalah fase di mana perusahaan berusaha membangun pool atau kumpulan pelamar yang cukup besar dan beragam. Proses rekrutmen ini dimulai ketika ada permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada analisis kebutuhan atau perencanaan SDM. Permintaan ini biasanya berasal dari adanya posisi yang kosong karena turnover, promosi, atau karena adanya posisi baru seiring dengan ekspansi bisnis. Ketika kita sudah tahu mengenai dasar rekrutmen, lalu apa sih yang menjadi sumber rekrutmen? Jadi di sumber rekrutmen ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu dari internal dan juga eksternal. Sumber internal ini melibatkan penarikan karyawan dari dalam organisasi seperti promosi, transfer, atau job postingan internal. Keuntungannya adalah karyawan sudah mengenal budaya perusahaan dan prosesnya lebih cepat. Sebaliknya, sumber eksternal melibatkan penarikan pelamar dari luar organisasi. Ini bisa melalui iklan media sosial, agen tenaga kerja, bursa kerja, headhunter, atau rujukan dari karyawan atau employee referrals. Sumber eksternal seringkali membawa ide dan perspektif baru ke dalam perusahaan. Kemudian, yang menjadi kompensasi dan benefit memilih sumber rekrutmen dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk anggaran yang tersedia, waktu yang dibutuhkan, jenis pekerjaan yang akan diisi, dan kondisi pasar tenaga kerja saat itu. Strategi rekrutmen yang efektif harus mampu menyeimbangkan penggunaan sumber internal dan eksternal.
Lalu ada yang menjadi salah satu faktor untuk perusahaan berkembang, yaitu employer branding. Penting bagi perusahaan untuk membangun employer branding yang kuat. Employer branding ini adalah citra atau reputasi yang dimiliki perusahaan sebagai tempat kerja. Branding yang positif akan membantu menarik pelamar berkualitas tinggi secara pasif dan mengurangi biaya rekrutmen. Setelah employer branding dari perusahaan, ada pun yang harus diselaraskan, yaitu metode rekrutmen. Menurut Kashmir 2016-94, mengemukakan beberapa cara atau metode yang digunakan untuk menarik minat pelamar agar datang melamar. Yang pertama itu adalah menyajikan informasi dengan jelas mengenai nama perusahaan, posisi yang dibutuhkan, upah, jenjang karir, dan fasilitas yang diberikan. Lalu yang kedua yaitu membuat format semenarik mungkin, sehingga menunjukkan kesan perusahaan bonafit. Hal ini diperlukan karena pelamar biasanya mencari hal tersebut terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada menentukan media untuk membuat lowongan kerja yang sesuai dengan segmentasi media yang bersangkutan tentunya. Lalu yang keempat ada menempel brosur di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang bereputasi tinggi, karena biasanya perguruan tinggi atau lembaga pelatihan tersebut memiliki lulusan-lulusan yang bagus dan bertanggung jawab. Yang terakhir, memberi waktu yang cukup lama kepada pelamar, mungkin 1-10 hari, sehingga mampu menampung banyak pelamar. Nah, setelah pool atau pelamar terkumpul melalui rekrutmen, langkah selanjutnya merupakan seleksi. Seleksi adalah proses pengambilan keputusan untuk memilih dari sekumpulan pelamar individu mana yang paling mempengaruhi kriteria, pekerjaan, dan kualifikasi organisasi. Tujuan utama seleksi merupakan untuk memprediksi kinerja calon karyawan di masa depan. Proses ini harus dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah adil, tidak diskriminatif, dan juga efektif. Langsung ada di alat dan tahapan seleksi. Proses seleksi biasanya melibatkan serangkaian alat dan tahapan penyaringan. Tahap awal seringkali meliputi penyaringan lamaran dan resume, di mana pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi dasar akan dieliminasi. Tahap berikutnya adalah melibatkan tes kerja atau work sample test, tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, atau tes integritas. Penggunaan tes ini bertujuan untuk mengukur keterampilan, potensi, dan kesesuaian perilaku pelamar dengan tuntutan pekerjaan dan juga budaya perusahaan. Yang pertama adalah wawancara kerja, yang merupakan salah satu alat seleksi yang paling umum dan krusial. Wawancara dapat bersifat struktur, tidak terstruktur, ataupun situasional, dan bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi, pengalaman, dan motivasi pelamar secara mendalam. Selanjutnya, pemeriksaan referensi yang dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh pelamar dan mendapatkan pandangan dari pihak ketiga mengenai apa sih kinerja dan karakter pelamar sebelumnya. Pemeriksaan ini menambahkan objektivitas dalam proses seleksi. Nah, sebelum kita mengikuti perekrutan, alangkah baiknya kita bisa menyaring informasi-informasi yang mungkin saja kita upload ataupun kita lakukan di media sosial. Jangan seperti di video ini. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan rombongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Lalu yang terakhir, sebelum tawaran kerja formal diberikan, mungkin pada umumnya ada pemeriksaan kesehatan atau uji narkoba, terutama untuk posisi yang sensitif terhadap keamanan atau kebutuhan kondisi fisik tertentu. Tahap ini memastikan pelamar memenuhi persyaratan fisik dan kesehatan yang ditetapkan. Nah, setelah semua tahapan dilewati, manajer yang berwenang akan membuat keputusan akhir tentang pelamar yang akan diterima. Keputusan ini ideal didasarkan pada kombinasi skor dari berbagai alat seleksi dan pertimbangan manajerial. Lalu ada pun studi kasus yang bisa menjadi pelajaran untuk kita dari langkah-langkah perekrutan di PT Kencana Persada Nusantara.
datang komu yang masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan yang masih menggunakan metode tertutup ketika proses penarikan atau rekrutmen yang hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja sebagai rekomendasi internal. Hal ini bisa berakibatkan pada lamaran yang masuk ke perusahaan menjadi relatif sedikit. Selain itu, perusahaan tidak pernah melakukan tes kesehatan sebelum dan sesudah calon karyawan diterima. Lalu apa sih yang menjadi tujuan dari tes kesehatan dalam perekrutan? Jadi tes kesehatan ini adalah untuk mengetahui apakah pelamar dalam kondisi sehat untuk bekerja, karena akan menentukan tingkat potensi kerja karyawan tersebut. Juga perusahaan tidak melakukan evaluasi terhadap latar belakang dari data-data pelamar yang masuk, sehingga sulit untuk memastikan apakah data yang diberikan pelamar sesuai atau tidak. Lalu di sini saya membuka forum sesi tanya jawab untuk siapa saja yang memiliki pengalaman ataupun pertanyaan. Pertanyaan bisa langsung saja diketik di komentar. Adapun kesimpulan dari materi ini, rekrutmen dan seleksi bukanlah proses yang berdiri sendiri. Keduanya harus diintegrasikan dengan perencanaan SDM dan analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan memberikan deskripsi pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan, job specification yang menjadi landasan untuk mendefinisikan kriteria rekrutmen dan seleksi. Keputusan rekrutmen dan seleksi yang buruk dapat menimbulkan biaya yang signifikan bagi organisasi, termasuk biaya pelatihan, kompensasi, dan kerugian produktivitas akibat kinerja yang rendah, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, investasi dalam proses rekrutmen dan seleksi yang profesional, valid, dan reliable adalah investasi yang sangat penting bagi keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Proses ini memastikan perusahaan mendapatkan aset SDM terbaik. Lalu di sini ada daftar pustaka ataupun referensi informasi jurnal yang saya ambil, mungkin bisa menjadi patokan pembelajaran atau informasi tertentu. Kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian.